Halo teman-teman, kita ketemu lagi di mana lagi kalau bukan di Keluarga Abadi YouTube channel. Dan di depan kita sekarang sudah ada sepeda roda 2 tanpa pedal balance bike, yang mana mainan ini udah pernah kita review di sini. Kita juga pernah berbagi tips mengenai balance bike, tips-tips yang perlu diperhatikan sebelum membeli balance bike yang ada di sini. Kalau teman-teman belum nonton, jangan lupa tonton dulu ya. Sekarang balance bike-nya udah ada di depan kita dan kita ada di vlog tips. Di vlog kali ini Abadi akan berbagi tips mengenai masalah yang sering timbul di sepeda balance bike. Buat teman-teman yang udah membeli balance bike atau akan membeli balance bike, sekedar informasi aja, banyak di luar sana orang yang ketika beli langsung mengganti wheelset mereka. Kenapa wheelset ini diganti? Karena memang salah satu masalah yang sering terjadi di balance bike yaitu terletak pada wheelsetnya atau roda depan dan roda belakang. Mereka mengganti wheelset dengan yang lebih baik, atau mungkin kalau bahasa di otomotifnya semacam racing, tempat racing. Soalnya bahannya ada yang dari karbon, ada yang bahan dari aluminium yang lebih ringan. Harganya pun bervariasi dari mulai yang saya tahu sih 250.000 udah ada, tapi yang paling mahal itu ada yang mereknya sampai jutaan rupiah. Mengganti wheelset, mengganti ukuran ban dan sebagainya. Kenapa harus diganti? Karena sejatinya wheelset bawaan dari pabrik ini bisa dibilang yang paling pertama kali muncul masalah. Nggak sering juga ya, cuman yang pertama kali muncul itu biasanya di bagian wheelsetnya. Apa masalahnya? Yaitu pada bearingnya. Untuk yang bagian depan nih kelihatan bearingnya masih bagus ya. Coba nanti kalau misalnya kita lihat dari sini, dia goyang. Kalau goyang berarti agak kurang stabil. Untuk yang belakang, nah ini kelihatan masalahnya nih. Yang belakang bisa dibilang dia udah nggak bisa muter sama sekali. Oke, di sini Abadi mau berbagi tips bersama teman-teman apa yang harus kita lakukan pada saat wheelset bawaan kita mengalami kerusakan kayak gini dan kita tidak punya uang yang cukup untuk mengganti wheelset keseluruhan. Ikutin kita. Oke, baik teman-teman, di sini sepedanya udah dalam posisi kebalik. Kita siap untuk membongkar bagian wheelsetnya. Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah alat-alatnya. Alat-alatnya yaitu, yang jelas di sini ada dua poros ya, antara poros roda depan dan poros roda belakang. Untuk poros roda depan itu ukuran kuncinya ukuran 14, sedangkan untuk yang belakang itu 15. Di sini Abadi menyediakan kunci pas 14, juga kunci sok 15. Sebenarnya lebih bagus sih pakai kunci pas 14 2 biji, 15 2 biji gitu ya. Tapi karena di sini ada keterbatasan alat, jadi yang adanya ini doang kita manfaatkan yang ada aja ya. Terus ini juga ada tang jepit, yaitu tadi karena nggak punya kunci yang memadai, jadi kita pakai tang jepit. Langsung aja kita praktekkan ya cara menggantinya. Oh ya, ini bisa lihat nih bearing yang udah kurang bagus. Tuh, dia goyang dan ada suaranya juga, tapi putarannya sih segini masih lancar. Sedangkan untuk yang belakang nih, yuk, ini nggak bisa muter sama sekali. Kita langsung aja teman-teman, seperti tadi yang Abadi sudah bilang bahwa roda belakang ini porosnya menggunakan kunci 15. Di sini sudah kita siapkan kunci 15, langsung aja kita buka. Sebelum video ini dilanjut, bagi yang belum silahkan bisa subscribe dulu tombol di bawah beserta loncengnya di kanan agar teman-teman selalu bisa mendapatkan pemberitahuan dari setiap video baru dari kami. Di sini ada baut pengunci, lock nut, ada juga ring, ada juga di sini nut pengunci. Tuh ya, kanan kiri sama, jadi ada sepasang. Setelah tiga bagian ini kita buka, sepeda itu seperti itu. Ini tinggal langsung ditarik aja ya, tarik ke belakang. Oh, bisa lepas. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan. Ini pelek bawaannya ya. Tuh, yang pertama ini baut ini harus dilepas buat pengunci kanan kiri. Karena kalau baut ini nggak dilepas, kita nggak bisa ngeganti bearingnya. Yang mau kita ganti adalah bagian bearing sininya ya. Ini kita harus dibuka dulu. Nah, untuk membukanya kita harus buka ini. Kanan kiri ya. Setelah dibuka, ini udah bisa terlepas. Tuh, seperti itu. Oke, baik. Jadi teman-teman, komponen wheelset itu seperti ini ya. Yang pertama ini ada roda utamanya yang ban matinya, tengahnya kosong, nggak ada rem apa-apa. Tuh, ini ada dok penutup si bannya. Ini yang mau kita ganti nanti. Ini ada poros utamanya, as. Ini juga ada penahan antara penutup yang kanan dan yang kiri.
Ini bagian outer tadi ya, pengunci bagian luarnya. Ini ada spacer, ini ada pengunci spacer, ini ada pengunci si bannya biar dia nggak mundur ke belakang. Ini juga ada ring, ini ada baut, itu. Ini doang. Untuk yang bagian depan juga sama, nanti teman-teman tinggal melakukannya sama seperti membongkar yang belakang. Yang pertama, buka bagian baut ini kanan kiri, tapi yang depan menggunakan kunci 14 ya. Buka bagian ini sehingga bagian ini ya keambil. 2, setelah keambil kanan kiri jangan lupa lepas ringnya. Lepas ring 2 ini dapat. Setelah itu ada pengunci cantel si bannya biar bannya nggak lepas. Yang ujungnya ada cantel gininya nih, 2 biji. Udah gitu bannya bisa dicopot. Setelah ban dicopot, jangan lupa buka juga pengunci spacernya. Ada yang kayak gini 2 biji, ada yang seperti ini ya 2 biji. Setelah pengunci spacer dilepas, jangan lupa buka juga spacernya. Setelah itu poros roda bisa ditarik. Tarik, terbukalah si pengunci ban 2 ini ya. Langkahnya itu aja sih teman-teman, sederhana. Terus lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu bagaimana cara melepas bearingnya. Membuka bearing ini kalau profesional kita pakai tracker, ada namanya tracker untuk membuka bearing. Tapi untuk yang nggak profesional biasanya diketuk-ketuk aja. Kita pakai cara yang medium lah ya, profesional nggak profesional juga enggak. Yang jelas bearing ini adalah salah satu part yang presisi, baik itu ukuran dalam dan ukuran luarnya. Itu untuk melepasnya kita harus menggunakan bidang yang bisa menekan ke semua sisi keluar. Di sini kita manfaatkan si spacer tengah ini, atau teman-teman juga bisa pakai bonggol dari si kunci ini ya, kunci ini nih. Kalau misalkan kita tekan gini, tuh bearingnya dia keluar tuh. Tuh ya. Kalau mau pakai memanfaatkan si kunci ini juga bisa. Bukan kunci, spacer tengah. Oh, bisa ya. Kita ulangi lagi untuk yang satu sisinya lagi. Kalau mau pakai wrench ini bisa. Tinggal ini kan dia bidangnya rata-rata ya, bidangnya rata-rata, jadi menekan ke semua arah. Ya deh, yang gini ya. Tuh, keluar dia. Atau kalau mau pakai spacer ban juga bisa. Begitu. Semua parts udah terbuka, nanti kita tinggal ganti dengan bearing yang baru. Tapi aduh, jatuh. Tapi sebelum itu kita coba buka dulu ban yang bagian depan ya. Mohon tonton video ini sampai selesai karena sebenarnya kita mengalami masalah pada saat penggantian shaft atau as yang roda belakang. Tapi nanti kami jelaskan juga solusinya atas masalah tersebut. So, stay tune terus ya. Ini untuk parts bagian roda depan. Kita buka dulu bearingnya ya. Untuk yang parts roda depan, tadi udah kita bicarakan cara buka bearingnya. Di sini kita coba pakai si spacer ban. Oke, berhasil. Di sini sekarang kita punya ada 2 jenis bearing yang depan dan belakang. Secara umum bearingnya ini sebenarnya mirip. Diameter luarnya sama, gitu ya. Artinya bisa ditukar antara depan yang belakang. Cuman yang membedakan adalah diameter dalamnya. Untuk diameter dalam yang bearing roda belakang, dia ini berukuran 15. Sedangkan untuk diameter yang depan, dia ini berukuran 14. Teman-teman tinggal ganti aja bearingnya ini, pergi ke toko sepeda atau ke bengkel motor. Lumayan ya, antara susah-susah mudah dicari lah. Di sini sendiri Abati nyobain Crodaling, ternyata nggak ada bearingnya. Coba ke toko sepeda lain juga nggak ada, tapi pas coba ke toko motor ya, bengkel motor, itu nemu. Tinggal sebutin aja kodenya nanti nih, kelihatan ya. 628 untuk yang roda depan. Nih, 609 untuk yang roda belakang. Itu aja. 628 609 bearingnya. Sip. Nah, setelah Abati cari-cari, ternyata emang agak ya dibilang susah gampang lah. Ini nemu juga. Itu pun bearing yang bisa dibilang nggak bermerek karena kita dapetnya cuma di dalam plastik doang. Ini ya, di dalam plastik doang. Itu harapannya kan, maksudnya bearing biasanya mereknya apa? SKF, FAG, apalagi banyak lah ya. Nah, ini dapatnya tanpa merek. Tapi kalau dilihat sih yang penting work lah ya. Langsung aja kita coba masukin ke bannya. Oke, baik teman-teman, langsung aja buat yang bearing depan. Tadi masih ingat kodenya berapa?
Yes, untuk yang roda depan itu 628 ya. Ya, untuk yang depan itu 628, langsung aja kita masukin ke dalam penahan roda ininya. Nah, untuk masukinnya harusnya ada alatnya juga, dia biar bisa mukul ke semua bidang gitu. Tapi ya berarti pakai cara yang paling mudah, yaitu ini taruh di bawah, ditekan pakai bagian sini. Ini cara yang paling mudah tanpa alat. Masuk. Begitu pula yang depannya. Begini. Ingat ya, bearing nggak boleh dipukul-pukul ya. Adapun itu dipukul, kalau bisa pakai palu karet, jangan pakai palu yang logam. Bearing baru sudah terpasang, kita langsung pakaiin aja ke rodanya kayak gimana. Poros, dimasukin penahan. Itu. Ya. Jangan lupa diseimbangkan kanan dan kirinya. Ya, jangan lupa diseimbangkan panjang kanan dan panjang kirinya. Perkirakan aja, nggak usah terlalu presisi. Masukin spacer kanan kiri, masukin mur penahan. Urutannya jangan lupa ya. Oke, sampai kayak gini ya. Lihat kanan dan kirinya hampir sama walaupun nggak presisi. Kencengin pakai baut, kencengin pakai kunci. Bagian belakangnya ditahan pakai ini. Oke, teman-teman, udah ya, dikencengin depan belakang. Ini kuat. Kalau lihat sih ini putarannya udah tuh lancar. Sip. Lakukan juga serupa di ban, ini kan tadi ban depan ya, lakukan juga di ban belakang. Oke, baik teman-teman, jadi kita sebenarnya mengalami masalah pada saat pemasangan bearing roda belakang. Permasalahannya di mana? Yaitu ini adalah bearing bawaan dari sepedanya dengan kode 609ZZ. Kita udah coba beli bearing-bearing tersebut di beberapa toko bearing di kota ini gitu ya. Kita dapat dari beberapa toko, kalau nggak salah kita nyoba sekitar 5 toko. Tapi dari bearing yang kita dapat dengan kode bearing yang sama itu tidak bisa masuk ke porosnya. Tuh, macet dia. Begitupun yang ini, banyak lah, sebenarnya ada 6 apa 5 bearing gitu ya dari toko yang berbeda. Tapi pada saat bearing yang bawaan aslinya dengan kode yang sama 609ZZ, tuh dia masuk. Masalahnya di sini, padahal kan harusnya bearing itu internasional satuannya ya, jadi mau beli dimanapun asalkan kodenya sama, harusnya ya masuk, work, berguna gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa ini nggak bisa. Setelah kita konsultasi ke bike spesialis di salah satu kota ini, kata bike spesialis ternyata memang bearing dari London Taxi Balance Bike ini, bearing belakangnya adalah bearing modifan. Jadi di bagian belakangnya, lihat ini ya, ada bagian yang menonjol. Ini adalah busingan. Jadi dari bearing yang standar internasional ini dimodif menjadi bearing sesuai kebutuhan dia, dikasih bushing. Makanya yang menyebabkan si poros ini, si shaft nggak bisa masuk, sedangkan di originalnya bisa masuk ya, sedangkan bearing lain itu nggak bisa masuk ya, kayak gitu. Nah, solusinya buat teman-teman ada dua. Yang pertama, teman-teman bisa bikin bearing modifan kayak gini, bilang aja ke tukang bubut pengen dikasih bushing gitu ya, nanti sama tukang bubut dikasih ini bushingnya nih ya, tengahnya. Jadi tengahnya nanti dibongkar, diganti pakai bushingan ini nih, itulah kurang lebih ya. Ini kalau dari tampak pinggir pun kelihatan sih, yang busingan ini lebih menonjol tuh ya, sedangkan yang ini dia rata. Nanti ini dikasih busingan, jadi kelihatan agak nonjol juga. Nah, busingan ini nanti yang masuk ke poros ininya tuh, gitu ya. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, teman-teman nyari poros ini yang sesuai dengan ukuran bearing internasional ini ya. Silahkan mana yang lebih mudah, mana yang paling bisa teman-teman lakukan. Halo gitu. Oke teman-teman, jadi sudah selesai penggantian bearing kita ya, penggantian bearing pada balance bike London Taxi. Overall sih lancar dan sesuai harapan, cuma emang ada yang sedikit di luar rencana. Bearing belakang yang ukuran 609ZZ-nya itu enggak plug and play. Hati-hati jatuh sayang. Jadi ada harus sedikit dimodifikasi bagian inner diameternya, bagian diameter dalamnya itu pakai bushing ya kalau yang bawaan dari sananya, sedangkan yang di pasaran itu nggak pakai bushing. Jadi teman-teman kalau mau memaksakan pakai cara ganti bearing, maka teman-teman harus modifikasi, baik itu di bagian apa namanya asnya atau di bushing bagian bearingnya, itu terserah teman-teman mau kayak gimana. Yang jelas sih
ya itu ternyata nggak semudah yang kita perkirakan ya, kirain plug and play aja gitu. Oke, untuk opsi kedua penggantian wheelset nanti akan dibuat di video selanjutnya. Stay tune terus. Terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di next video. Bye.